Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. sekalian, para youtuber dimanapun berada, pada kesempatan malam hari ini tanggal 27 September 2023, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri dan pemerintah waktu itu sempat menyampaikan tanggal 28 Rempang harus kosong. Memang dengan berjalannya waktu dan protes-protes dari para masyarakat dan para pejuang Rempang, akhirnya ada semacam perubahan bahasa, yaitu tidak jadi tanggal 28, ada kesempatan waktu untuk merelokasi. Cuman jangan sampai kemudian masyarakat terjebak dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah angin surga ini. Nah, bisa jadi ini hanya satu upaya untuk supaya meredakan protes dari masyarakat. Nah, untuk itu tanggal 27 pada hari ini saya dapat berita langsung dari CNN Indonesia. Judulnya menarik nih. Ombudsman sebut warga Rempang tertekan, anak dipaksa tanda tangan. Saya bacakan sedikit ya. Jadi anggota Ombudsman Republik Indonesia Johannes Widiantoro mengatakan berdasarkan keterangan warga Kampung Pasir Panjang, mereka tidak mendapatkan penjelasan yang utuh dari pemerintah terkait Rempang Eco City. Berikutnya, yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan dari pemerintah Kota Batam, BP Batam, TNI Polri yang istilahnya door to door untuk bergerilya meminta persetujuan warga. Nah, Widi mengatakan warga Kampung Pasir Panjang menolak untuk direlokasi. Menurutnya mereka hanya mendukung penataan kampung dan berharap pemerintah melakukan pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Ini di bawah itu disebutkan warga takut melaut karena takut kalau lama di laut pulang sudah digusur. Itu tentu mempengaruhi pendapatan mereka. Nah, ini satu berita yang miris yang kita dapatkan hari ini, dan kita akan bahas bersama narasumber kita, yaitu Pak Mursalin, orang biasa menyebutnya Om Lim, untuk membahas kasus Rempang menjelang tanggal 28 besok ini. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Mursalin, dengan adanya berita ini, apa tanggapannya Pak Mursalin? Ya, saya mengajak semua rakyat, semua tokoh untuk serius menghadapi persoalan ini. Ini ada berita kemarin bahwa tidak jadi ada pengosongan tanggal 28. Iya. Coba itu bukan berarti, jangan dibaca bahwa aparat berhenti karena melihat ada perlawanan rakyat dari sana sini. Ini semua adalah tipuan-tipuan besar. Karena dari awal itu sudah tidak masuk akal. Mungkinkah ada pendirian pabrik kaca harus mengusir rakyat? Dan kalau ini merupakan kegiatan ekonomi ya, untuk kesejahteraan rakyat, kenapa rakyat yang dekat di situ justru disingkirkan? Ini keuntungan rakyat mana? Betul. Ini logika-logika yang harus kita bangun ya. Karena aparat rezim yang diwakili oleh Bahlil, termasuk BP Batam dan lain sebagainya ini mereka tetap melaksanakan karena kesalahan-kesalahan sendiri yang membuat suatu perjanjian-perjanjian di Cina pada tanggal 28 Juli yang lalu. Iya. Nah, maka kita membacanya ini betul-betul bukan PSN, tapi ini adalah kolonialisme, penjajahan. Kalau kemarin Pak Said Didu mengatakan ini bukan awal kebangkitan, melihat rakyat semua kemudian untuk melawan proses ini bukan kebangkitan, tapi malah justru awal aneksasi. Oke. Artinya awal dari penggelembungan, penjajahan, pengelebaran kekuasaan asing yang dibantu oleh para pengkhianat-pengkhianat yang dalam bentuk pejabat. Kalau ada kesempatan ya,
para tokoh bisa berhadapan-hadapan dengan tentara yang kita andalkan. Suruh kaji ulang. Benarkah membackup penguasa yang salah langkah untuk menjajah rakyat tanpa pikir panjang, pokoknya membantu. Nah, kemudian kalau dituduh bahwa rakyat ini melawan aparat, Iya. mereka ini tahu persis ini bukan melawan aparat. Aparat yang datang ke sana ini untuk memaksa menggusur rakyat dan ditahan. Coba kalau tidak ditahan para pemuda-pemuda, pasti digusur dengan paksa. Sekolah kayak tidak ada waktu lagi, ditembak-tembakin, suruh keluar, penduduk diusir, rumah dihancurkan. Bagaimana kita membaca seperti ini? Apakah itu bukan satu penjajahan yang keji? Betul. Jadi ini kalau kita masih punya sisa-sisa patriotisme, ya, ayo kita lawan. Ini penjajahan murni, paling berat dilakukan oleh musuh dalam selimut. Oke. Dan kita tahu juga hari ini Pak, terakhir kita dapat berita ada 43 warga yang sampai dengan hari ini masih ditahan oleh aparatnya. Apa rekomendasinya Pak untuk warga yang ditahan Pak? Ini kan ada satu peristiwa yang sangat masuk akal sekali ya. Ini cuman lambat laun saja ini. Kalau tadi dikatakan bahwa tetap mendata ini satu persatu, iya, di door to door. di door to door ini. Ini kan berarti tidak ada perlindungan. Masa TNI tidak mau melindungi rakyat yang sedang diusir paksa seperti itu? Dari mulutnya Bahlil kurang ajar itu ya. Suruh ngosongkan, cari kos-kosan dulu, ada uang tunggu. Ini kan kurang ajar sekali Pak. Rakyat harus marah. Ini proses penghinaan kepada rakyat yang mereka tetap mempertahankan itu sebenarnya mempertahankan negara di pinggirannya dalam penjajahan ini. Nekat itu, tidak ada kemanusiaannya sama sekali. Ini ombudsman atau siapa sajalah, Komnas HAM sekarang ini sedang siap-siap. Beranikah ini? Menurut saya ini mereka nekat terakhir karena akibat janji-janjinya. Ya. Apakah berani mempertahankan kenekatan itu yang nanti akan menghadapi rakyat dan seolah-olah menghina, kosongkan 28 September. Semua orang tahu 28 September itu adalah hari apa? Maulid Nabi besok itu. Bukan, 28 September itu adalah hari G13 PKI. Oh iya tanggal. Ya, Ya. oh iya 30 Sampai September. 30, ya. Jadi kan orang membacanya seperti itu, apalagi orang-orang kayak Taufik Baudin. Maka pada mengobarkan kita sambut 10 November Hari Pahlawan, bagaimana rakyat Surabaya mengusir penjajah. Area Surabaya ya. Kayak tidak punya waktu untuk berhenti sejenak membicarakan di DPR ini begini. Kok kayaknya sudah kebelet. Nah kalau sudah kebelet ini rakyat juga harus melihatnya. Saya yakin, seyakin-yakinnya tidak aman Bahlil. Oke. Tidak aman Bahlil, rakyat marah. Ini. Dan kita tahu juga Pak bahwa Pak Bahlil kemarin juga sempat menyampaikan bahasa yang cukup membuat angin surga ya. Jadi tidak jadi direlokasi, hanya digeser saja. Terus nanti orang yang akan digeser itu akan dapat uang kalau nggak salah sekitar 1.200.000 per bulan. Dan akan dibangunkan. Nah ini Bapak juga kayaknya punya pengalaman soal bangun-membangun ini. Iya. Perumahan dan lain sebagainya. Itu dengan tipe 45, tanah 500 meter. Bisa nggak Pak itu bisa dibangun dengan waktu yang cepat untuk warga Rempang yang nanti katanya mau direlokasi? Kira-kira gimana? Pertama, nilai-nilai itu tidak masuk akal. Orang dalam berantakan, keadaan keluarga dikasih uang yang tidak pantas, itu pun baru janji. Iya. Yang penting mereka pindah, tergeser. Nanti setelah digeser, ada pengalaman atau track record mereka orang-orang penepati janji. Oke, benar. Terus betul-betul kayak penipu kan. Udah kamu keluar dulu, tapi setelah itu wallahu alam lari. Dia ada di mana? Emang dia nongkrong terus di situ?
Coba bayangkan, saya lihat videonya, ada rumah tangga yang ada 2 orang, bapak dan ibu, ada sekitar 12 aparat memaksa-maksa untuk ayolah keluar, terus negosiasi mintanya berapa ini. Emang petugas lapangan itu yang seperti kayak debt collector itu, dia diberi wewenang untuk tawar menawar. Ini kita wajib, kalau apa itu partai-partai itu ya yang mencari suara-suara dari mereka sekarang diam 1000 bahasa, maka para intelektual, para pembela ini harus membantu mereka ya. Misalnya mendirikan, yang sudah ada salah satu partai mendirikan posko bantuan hukum. Sekarang ini mereka butuh makan, jangan sampai sudah tidak bisa makan diajak negosiasi, terpaksa menerima negosiasi apapun yang diberikan. Ini kasihan. Iya, betul. Ini penjajahan nyata gitu ya. Betul. Ini adalah penjajahan politik ya. Ini bukan masalah ekonomi, ini urusan politik ini. Urusan kolonialisme tadi saya katakan seperti kayak gitu. Nah, maka saya yakin karena ini sudah waktu pendek rezim ini untuk penggantian pilpres ini, saya khawatir nekat-nekatan kemudian tidak mau mundur dengan segala alasan ya. Ini awal mungkin akan marah rakyat yang sedang menunggu dengan sabar satu perubahan dengan pilpres yang akan ada. Memang kalau orang sudah sedang gusar gitu, dia tidak bisa mikir ya. Kayak rezim-rezim ini sudah tidak bisa mikir. Kalau orang ingin jatuh itu udah apa saja yang bisa dipegang ya. Akar rumput aja dipegang, padahal tidak pegang. Jadi ini nekat. Mereka seolah-olah kalau saya diam nanti berganti saya mati, mendingan sekarang saya lawan sekarang. Ini udah pakai akal otak nggak sehat, Pak. Iya. Saya kira itu. Ini yang harus dikaji ulang segera. Ya. Kita pastikan jangan sampai rakyat dibujuk dengan sales-sales. Ya, baik pimpinan dan menteri-menteri kayak sales ya, menjual ayo perumahan IKN, siapa yang butuh tanah, ini apa-apaan gitu loh. Iya, betul. Ini terpaksa kita harus edukasi masyarakat bahwa kita sedang mempunyai rezim yang tidak menguntungkan, tidak menjaga dari rakyat. Iya. Terus kita juga tahu Pak bahwa seiring dengan berjalannya waktu ini kan terus berjalan terus ini. Ternyata menurut Ombudsman juga BP Batam itu ternyata belum mengantongi sertifikat HPL, hak penggunaan lahan, karena hak penggunaan lahan itu tidak akan keluar sebelum masyarakat Rempang itu pada keluar dari wilayah itu. Makanya wajar sekarang ini orang-orang dikejar untuk keluar dari sana. Pertanyaan saya itu, di sana itu kan dulu pas Pak Jokowi sempat kampanye dan akhirnya ternyata PDIP dapat suara yang paling banyak di sana. Dan kita tahu hari ini rezimnya adalah dari PDIP. Nah, pertanyaannya kenapa kok orang yang sudah mendapatkan suara terbanyak di sana, dukungan masyarakat sekarang di sana sudah sangat tinggi, kok sampai dengan detik ini ketumnya belum ada ngomong-ngomong soal itu? Kira-kira apa tanggapannya Bapak? Ya, pertama masalah HPL saya baru dengar ya. Iya. HPL itu kan milik BP dikelola oleh pemerintah, kemudian diberikan oleh Batam karena dia diberikan hak untuk mengelola sana. Tetapi kalau itu belum keluar, maka dia tidak bisa menurunkan berupa HGU, HGB. Ya, betul. Tidak boleh. Nah, kalau itu tidak boleh dan belum, ini sudah memberikan kekuasaan kepada asing. Yang dikatakan Shinji itu juga nanti kita membahas apakah Shinji punya uang atau tidak. Ini fakta-fakta adalah penipuan telek-telekan gitu. Apakah sudah melangkah kepada suatu keliruan seperti ini, kemudian tetap diberikan kuasa untuk tetap melanjutkan ini, atau mesti diadili secara hukum? Nah, betul. Masih adakah hukum di Indonesia ini? Iya. Jadi saya kira itu yang paling penting, apa rakyat harus merasa mempunyai milik untuk terhadap hal ini sudah ngawur-ngawuran. Iya.
Kemudian yang kedua apa tadi pertanyaannya? Kenapa kok PDIP yang mendapatkan suara? Jadi begini, bisa saja mereka berharap keadaan mereka itu dibela oleh apa itu PDIP, karena Bu Megawati kan menjanjikan bahwa ini partainya wong cilik. Betul, membela wong cilik. Mereka tuh punya dijanjikan begitu saja orang. Tetapi kita jangan mengambil kesimpulan dulu. Sekarang yang mengambil kebijakan-kebijakan ini adalah petugas partainya PDI itu. Kita tunggu apakah Ibu Megawati mempunyai nyali untuk mencopot petugas partainya itu yang melakukan kesalahan-kesalahan itu. Nanti PDI akan tidak disalahi mengerti. Tapi kalau tidak, ini bisa berarti ya sama saja antara petugas partai dan PDI-nya. Tapi kalau saya lihat sudah berani mengkoreksi-koreksi ya dari PDI Hasto, misalnya masalah food estate, yang mengkoreksi pada Prabowo dan Jokowi, Presiden Jokowi itu artinya mereka sudah mulai melangkah mengkoreksi itu. Tidak apa-apa, kita jangan kecil hati. Kalau PDI mampu melakukan suatu hal yang tegas, jangan kecil hati. Siapapun orang, siapapun golongan, siapapun partai berbuat baik, tetap kita dukung. Betul. Ya, betul, kita betul, dukung. Betul. Jadi gitu. Dan kita berharap juga dari DPR kan ketua DPR hari ini kan dari PDIP, Bu Puan Maharani. Mohon untuk Bu Puan juga segera berbicara soal kasus Rempang, karena ini menyangkut masyarakat luas ya. Masyarakat Rempang, bukan hanya Rempang tapi Indonesia secara khusus, karena kita tidak tahu itu 17.000 hektar Pak. Dan Sinyi itu hanya beberapa petak saja kalau di bagian itu. Kita tidak tahu ini nanti akan jadi apa kalau dikelola oleh Tommy Winata CS. Iya, saya kira bagus lah, artinya ada satu kemajuan karena mereka sekarang kan juga belum mengambil sikap ini. Misalnya Jokowi ini, presiden ini, apakah betul-betul masih menjadi petugas partai dari PDI atau tidak? Karena mereka melihat ini sudah mulai menggerogoti PDI, misalnya dengan justru mendorong anaknya menjadi ketua partai ketum PSI yang sekarang, Kaisang, dengan harapan tentu suara PDI itu tergerogoti melalui sana karena dengan uang. Ini memang politik-politikan yang ketawa lah, kita tidak terbiasa dengan pikiran seperti kayak gitu ya. Tetapi kita bukan tidak bisa membaca gitu. Saya jadi ingat tadi apa yang disampaikan Pak Mursalin soal pemerintah yang kurang lebih agak sulit dipercaya karena sudah terlalu banyak bohongnya. Seperti kita kasus contoh tadi lah ya, misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Pak Mahfud MD bahwa masyarakat di sana itu tidak punya hak untuk tinggal di sana. Bahkan Pak Luhut yang ingin membuldoser karena ini alasannya adalah proyek strategis negara nasional. Pak Bahlil yang kemudian sekarang esok dele sore tempe berubah-berubah omongannya. Nah, ini kira-kira apa rekomendasi Pak Mursalin untuk para pejabat-pejabat yang seperti ini, Pak? Ya, ini kan sudah kehilangan peri kemanusiaan dan peri keadilan ya. Ya, tidak mempunyai hati nurani lagi ya. Karena hawa nafsu yang ingin menjadikan mereka tetap berkuasa, hawa nafsu ingin mempunyai kekayaan ya. Kita ingat Pak Mahfud MD itu, kita sambut rakyat senang, dia mengatakan mengkoreksi rezim ini buruk-buruknya itu kalau ada malaikat masuk ke rezim ini sekarang, dia bisa menjadi setan. Nah, sekarang dia sudah seperti kayak gitu, apa mungkin dia mengakui sudah berubah ya, berubah seperti kayak yang dia sampaikan itu ya. Jadi ini yang harus kita ingatkan, karena kita ini kan punya patokan lah ya, punya patokan hukum katakanlah tertuang di dalam peraturan-peraturan Pancasila ya, UUD 45 yang menelurkan satu aturan-aturan yang sangat diterima, disepakati oleh orang. Kalau dulu mereka mengatakan saya Pancasila, apakah sekarang mereka masih mengakui Pancasila? Diletakkan di mana Pancasila di dalam mereka itu? Betul. Jadi maka yang berkewajiban mempertahankan negeri kita ini adalah bangsa Indonesia sendiri. Iya. Saya dapat video ini bisa menjadi orang-orang Melayu kalau tidak ada perlawanan seperti ini,
mereka akan memisahkan diri ya dari kelompok-kelompok Melayu ini. Kalau tidak ada pembelaan dalam ini, mereka akan memisahkan diri. Ini kan akibat dari rezim yang tidak ada rasa. Mereka tahu semua rakyatnya, walaupun tidak di Sumatera, di Jakarta, di Bogor, di mana-mana kan melawan ini. Mereka tahu itu. Ini kita betul-betul musibah ya, menghadapi satu rezim atau pemimpin yang saya tidak mau berkata-kata kayak Rocky ya. Itu kita membiarkannya. Ya. Kalau kita mau dengan rasa kasih sayang ya kita kasih tahu. Tapi nampaknya yang namanya tirani, tirani itu suatu pemerintahan yang biasa pernah terjadi di beberapa negara yang sudah tidak ada kontrolnya. Ini DPR tidak berfungsi, ya. Apa itu yudikatif tidak berfungsi. Gitu. Yang hanya bisa bertindak adalah memang rakyat. Iya. Saya kira itu. Kemarin saya jadi ingat Pak Mursalin kemarin pada saat wawancara dengan Ketua Umum Partai Umat Bang Ridho yang mengkonfirmasi tentang adanya masyarakat di sana yang sudah mulai berkompromi dengan pemerintah, artinya menyerahkan dan menerima konsekuensinya, yaitu dikasih pesangon dan lain sebagainya. Nah ini kan kita jadi ada semacam apa ya, kalau misalnya ada rakyat ada yang sudah menyerahkan rumahnya untuk diganti oleh pemerintah, pelan nanti khawatirnya ada polarisasi. Kalau yang masih bertahan di sana nanti ada semacam saling bully-membuli gitu loh Pak. Nah ini apa rekomendasinya buat rakyat Rempang ya, supaya saya lihat Pak Ridho sebagai ketua pimpinan Partai Umat yang berusaha melakukan penjajakan awal, dan mereka konon katanya sudah mendirikan rumah posko bantuan lembaga hukum gitu ya. Nampaknya memang belum berani cepat-cepat menyimpulkan ya, berhati-hati, tetapi mereka tahu bahwa rakyat semua menolak dan bahkan mengangkat tangannya di belakang Mas Ridho katanya. Ya, kami menolak. Jadi ini kan mana yang benar ya. Tapi kan ada video-videonya. Bahlil mengatakan ini semua rakyat sudah menerima. Memang ada di dalam satu rumah seolah-olah sudah mau menerima. Ini kan hanya beberapa gelintir mewakili ribuan rakyat yang tidak ada di situ gitu. Betul. Nah, yang kedua, bukan berarti kalau Bahlil bisa menyisir satu persatu perorangan, ya, mau menyetujui dengan kibulan-kibulannya itu, ya, mau menyetujui, bukan berarti kemudian sah. Rakyat Indonesia secara menyeluruh melalui keputusan-keputusan mereka yang tadi padahal melakukan satu pelanggaran-pelanggaran kepemilikan tanah, pelanggaran-pelanggaran HGU, pelanggaran-pelanggaran kepada PSN ya, proyek strategi nasional itu, Mas Arief, itu tidak boleh proyek strategi nasional itu diserahkan kepada swasta. Kemudian swasta yang mengatur negara, tidak boleh. Betul. Kita lihat kayak BUMN yang ada. Ini adalah lapangan pekerjaan, lapangan proyek oleh pemerintah, kemudian diberikan kepada swasta PT-PT untuk melakukan ini. Betul. Koordinatornya adalah BUMN itu. Juga proyek strategi nasional. Ini adalah yang mempunyai hak, itu adalah pemerintah yang cerdas, ya. Swasta-swasta yang mau ngambil proyek, ayo kamu saya kasih ini, nggak boleh melanggar dari sini, kamu hanya batasnya sekian hektar. Dia mengawas. Sekarang tidak. Ini yang memegang swasta. Ini kan satu pelanggaran dan ketololan yang sangat nyata. Betul Pak, betul banget Pak. Negara yang punya kepentingan untuk menjaga ya, dan keuntungan dan ada penalti. Ya misalnya kayak Shinji itu sudah diberi kesempatan mengelola di Gresik, tapi kok belum selesai. Jangan-jangan uangnya yang baru turun itu kan harus ada penalti, harus sekian lama. Kalau tidak ya itu belum kita lihat dari kestrategisan yang lain bahwa akan terjadi hal-hal yang sangat berbahaya karena ingin membuat satu kawasan ya, karena tidak mungkin suatu kepulauan yang besar hanya untuk mendirikan pabrik kaca, tidak mendirikan yang lain. Betul. Pasti untuk membuat properti, untuk membuat tempat hiburan-hiburan yang lain, sebagaimana di Bintan. Di Bintan itu saya lihat itu ternyata di pojokan itu ada sebuah kota yang untuk perjudian, untuk wisata dan lain sebagainya.
Nah, ini akan dijadikan mungkin semacam segitiga emas antara Singapura, Batam dan Bintan. Di tengah-tengahnya ini ada ini. Ini tipuan-tipuan semua, Pak. Musibah apa yang menimpa negeri kita ini? Ya. Tapi sebenarnya sebentar saja ini solusinya. Ya. Kita hentikan dulu, kita beri kemuliaan penguasa yang sekarang ini untuk mengurus negara, ya. Memberikan kesempatan rakyat yang menunggu untuk menyambut apa itu satu pilpres gitu ya. Gampang, masalah pembangunan status ini bisa diatur oleh kekuasaan yang akan datang. Apa khawatir kekuasaan yang akan datang lebih tolol dari mereka? Adakah kekuasaan yang lebih tolol dari kekuasaan yang hina seperti ini? Iya. Tidak melindungi rakyat. Oke. Saya kira itu. Sekarang kita bicara uang nih, Pak. Pak Mursalin, saya pikir juga perlu untuk kita singgung. 381 triliun itu kan bukan uang yang sedikit. Sementara kita lihat apa yang kapitalisasi dari PT Shinyi ini jauh daripada 381 triliun setelah para tokoh ternyata menyelidiki, dan PT Shinyi juga tidak masuk dalam 10 besar pabrik kaca yang konon kata Pak Bahlil terbesar kedua di dunia. Nah, ini sebenarnya ini soal uang nih gimana sih, Pak? Ya, pertama saya kepengen tanya, bagaimana kalau ada penguasa setingkat menteri kayak Bahlil itu melakukan kebohongan publik, yang ucapan-ucapannya itu mudah sekali untuk digaris kebenarannya. Kalau aktivis yang bohong langsung ditangkap, Pak. Kalau jadi menteri gitu. yang bohong, Jadi itu yang harus menjadi catatan. Kan Boleh dia ngoceh 1000 macam, gampang nanti bisa di cross check tentang kebenarannya itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Betulkah Shinyi itu punya uang seperti itu? Itu yang semua orang mendengar bahwa dia mengatakan ini adalah perusahaan nomor 2 terbesar di dunia dalam perusahaan produksi kaca dan panel solar kayak gitu. Ternyata 10 besar pun tidak. Artinya tidak diketahui gitu. Berarti apakah pejabat kita ditipu atau Shinyi sama pejabat sama-sama menipu rakyat itu loh. Iya. Ini tolong menolong dalam penipuan itu ya udah namanya sudah campur aduk lah gitu ya. Betul. Jadi 871 triliun yang dikatakan 381 triliun itu uang bukan kecil. Yang dikatakan itu sebenarnya 11,5 miliar itu cuman sekitar 173 atau 177 miliar triliun ya. Itu yang sebenarnya untuk membeli kaca. Jadi yang kesemuanya 381 sebenarnya untuk semuanya, yang lain-lain. Nah, jadi sekali lagi kita tidak yakin kalaupun memang akan dibuat di situ. Ini jangan-jangan sedang mencari kesempatan untuk cuci uang. Ya. Ada uang-uang yang mungkin tidak bisa masuk di Indonesia yang dulu mungkin salah satunya yang pernah diomongin Bapak Presiden, ini ada 11 angkanya kok sama gitu ya. Iya. Jangan-jangan memang susah masuk, kemudian proyek ini untuk cuci uang. Ini kita nggak tahu. Karena yang penting rakyat ini tidak percaya pada satu kejujuran penguasa. Maka terpenting ke depan kita harus mempunyai, pertama, penguasa itu adalah jujur dan tidak berani berbohong karena ada Tuhan yang mengawasinya. Betul. Itu pentingnya. Bahwa ada kesalahan langkah bisnis apa itu, insya Allah rakyat akan memaafkan dan Allah akan menolong. Tapi kalau sudah memang udah memang pengkhianat itu kan susah. Betul. Ya. Walaupun presiden kita banyak yang bilang dari pendukungnya ya kejujurannya mirip Abu Bakar As-Siddiq, ketegasannya mirip Umar bin Khattab, dermawannya mirip Utsman bin Affan, kecerdasannya mirip Ali bin Abi Thalib. Ya, kita nggak perlu mentertawakan lah. Tetapi pada saat beliau pakai sorban itu mantep memang ya, kayak Ali. Ya kita dukung lah. Terakhir Pak, Pak, ini mungkin intermezzo aja tadi. Terakhir saya pikir apa rekomendasi Bapak ini terhadap, saya ingin yang tegas ini terhadap para pemimpin-pemimpin kita. Kita tahulah ya, Bang Edi Mulyadi dianggap menyebarkan hoak, berita bohong soal penyebaran IKN. Gus Nur juga sama.
para aktivis yang lain banyaklah yang sudah kena kasus soal berita bohong. Nah sekarang ini kan kebohongan itu bukan hanya aktivis, justru tadi Pak Mursalin juga sudah sebut Pak Bahlil berapa kali bohong. Kita bicara Pak Jokowi berapa kali bohong. Nah apa rekomendasinya Pak Mursalin terhadap para? Yang jelas seperti ini, kita sudah mengetahui lah bahwa lapisan-lapisan masyarakat untuk menghendaki beliau mundur atau dimundurkan sebelum kasus Rempang ini gitu. Maka ya, rakyat kita bangsa Indonesia masih bisa menyelamatkan negeri ini. Karena kalau kita lihat dari pojok ke pojok, para tokoh-tokoh itu semua suaranya kan sudah sama, cuma tidak tahu jalan. Karena mereka sudah merasa kuat, menguasai uang, menguasai aparat, menguasai pemerintahan, menguasai rakyat yang buih-buih gitu ya. Menyewa buzzer-buzzer yang kurang ajar kayak gitu. Ini kita sedang dalam keadaan perang asimetris, bener ya. Jangan dikatakan ini kita baik-baik saja. Jadi jangan sampai orang-orang baik, partai-partai baik dengan mudah mendukung untuk melanjutkan seperti ini. Maka yang kedua saya melihat ya, saya itu masih menaruh hati kepada TNI ya. Yang masih insya Allah bisa, siapa yang berat untuk bisa mempengaruhi dia. Saya berharap para tokoh masyarakat datang berdialog ke Mabes Cilangkap, ketemu seluruh TNI, keluhkan tentang persoalan-persoalan bangsa ini. Kalau kemudian rakyat maju di backup sama TNI, insya Allah masih bisa menyelamatkan ini. Ya, jangan sampai kita kayak seperti tersihir, masyarakat yang baik, banyak, kuat ini tersihir oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan, mungkin pakai sihir-sihir itu. saya kira ini, saya tidak menuduh siapapun, tapi itu terjadi pada zaman-zaman dahulu ya. Betul. Apa itu Fir'aun dulu, sampai siapa yang menganggap itu dia tidak kuat gitu. Tetapi ada seseorang Musa yang menganggap tidak ada itu sakral itu, nggak ada yang sakral. Rumah semut itu sakral, bongkar nggak ada apa-apanya itu. Saya kira mungkin itu, maaf, ini demi cinta kita kepada negeri ini, demi cinta kita kepada rezim ini, masih ada waktu untuk bertobat ya, masih ada waktu bersama-sama kita untuk mempertahankan negeri ini. Saya kira mungkin itu Mas Syarif. Ya, terima kasih Pak Mursalin dan teman-teman sekalian. Tadi sudah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mursalin dan kita bersimpati terhadap saudara-saudara kita di Rempang. Mudah-mudahan diistiqomahkan dan dikuatkan dengan adanya musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Kita sebut musibah karena itu adalah hak mereka, tanah mereka yang mereka ingin diusir dari sana. Dan tentu kita berharap kepada TNI untuk bersama rakyat gitu. Untuk membela rakyat, jangan sampai kemudian terpengaruh oleh para oligarki yang memang sengaja untuk kemudian mengusir saudara-saudara kita dari Rempang. Saya Arif Nugroho, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.